Analisa debat kedua calon wali kota Sibolga. Kerja politik Pilkada serentak 2020 segera mencapai puncaknya 9 Desember nanti. Setelah 2 bulan lebih dalam masa kampanye dan 2 kali pertunjukan debat 3 calon wali kota Sibolga. Setelah debat pertama 7 November lalu, KPUD selaku penyelenggara menampilkan debat kedua 28 November di tempat yang sama, RRI Sibolga. Adegan dan cerita debat pertama itu sudah diketahui masyarakat. Terlepas dari apapun komentar dan tanggapan mereka sebagai pemilih tentang kualitas sosok calon, itu adalah dinamika penilaian yang bebas. Sekali lagi, debat adu argumentasi itu dengan plus minus penilaian masyarakat bukanlah hasil akhir dari pilkada, karena puncaknya adalah jumlah suara sah yang diperoleh sang calon pada 9 Desember 2020 nanti. Debat kedua 28 November bagi 3 calon wali kota Sibolga sejatinya adalah ajang terakhir adu argumentasi, dadar kekuatan, penajaman visi misi, serta kemampuan dan penampilan meyakinkan warga kota ini untuk memilih seseorang calon pemimpin. Mengamati jalannya debat kedua tersebut yang mencakup materi program pembangunan daerah di berbagai bidang kebutuhan warga dan sebuah kota, seperti kehidupan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lapangan kerja, usaha dan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan keterbukaan pemerintahan. Inilah beberapa catatan dan analisa dari debat kedua calon wali kota Sibolga tersebut. Pertama, tidak jauh beda seperti debat pertama yang lalu, terasa kering walau ada hal-hal spesifik dalam fokus permasalahan kota ini. Berikutnya, meski terdengar ada calon yang lebih berani bicara, lugas dalam bertanya atau menjawab, namun tetap juga dengan bahasa yang normatif. Ada terobosan baru yang dijanjikan, namun masih dalam koridor melanjutkan program yang sudah ada selama ini. Perbaikan dan pembenahan dengan pembebanan anggaran kepada APBD. Selanjutnya, beberapa sektor pembangunan menjadi ajang umbar janji yang sangat normatif, seperti masalah kesejahteraan nelayan dan alat tangkap yang dilarang, isu kota ikan yang tak jelas arah dan sasarannya. Ada pula isu pencegahan radikalisme dan kerukunan umat beragama, pembenahan tingkatan masalah infrastruktur, subsidi pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa. Khusus masalah kesehatan, penanganan wabah corona atau COVID-19 semestinya menjadi isu yang menarik karena ada istilah COVID mengcovidkan untuk mendapatkan anggaran. Namun, para calon tidak menguasai situasi data dan angka, walau sempat dinyatakan kota Sibolga dalam kondisi zona merah. Tidak terungkap, misalnya, upaya untuk melibatkan peran serta warga dalam gerakan anti-COVID-19, mulai dari tingkat lingkungan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, daripada tidak,
maka disebutkanlah sekedar pesan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Lalu pengawasan pada rumah sakit dan pengadaan alat tes swab dan menunggu vaksin pada tahun 2021. Di sisi lain, memang harus diakui seluruh materi debat para calon dalam tanya jawab dan menanggapi terasa tak selesai dan tidak tuntas akibat waktu bicara yang dibatasi sesuai aturan penyelenggara debat. Terlepas bagaimana penilaian masyarakat dengan debat kedua ini, yang perlu diingat adalah Kota Sibolga dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki memerlukan seorang pemimpin yang berani dan syarat dengan ide gila perubahan dan pembaharuan agar kota ini tidak disebut begitu-begitu juga. Kepada warga kota, baik warga asli maupun pendatang yang menetap di kota ini, harus diingat kota ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial dan budaya, begitu pula dalam tata pemerintahannya. Kota kecil di pesisir barat Sumatera Utara ini dengan tingkat hunian yang padat serta ragam etnis dan budayanya, juga sumber daya daerah yang terbatas. Wajar saja bila warga mengharapkan sesuatu yang lebih besar untuk kota ini, semisal bidang kemaritiman yang bukan hanya mengandalkan hasil laut, kepariwisataan yang tidak jalan sendiri apa adanya. Apapun kisah dan ceritanya, ajang debat kedua para calon wali kota Sibolga ini adalah sarana penyampaian visi dan misi yang dijanjikan kepada pemilih. Soal apakah acara ngobrol debat ini akan mampu menambah dukungan? Bisa ya, bisa tidak. Yang jelas, semua calon berharap menang. Namun pemilih punya selera dan target tersendiri. Mungkin mereka punya misi tersendiri pula ke arah mana sasaran dan pilihan, siapa yang dituju dan siapa yang setuju. Karena dari 3 pasang calon ini, hanya sepasang yang akan tampil sebagai pemenang. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2 STV.